Saya angkatan 82 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Saat ini sebagai Profesi saya sebagai praktisi hukum yang memang sudah saya tekuni 30 tahun lebih ini. Masya Allah. Ya, udah. Nah, saya kenapa tadi digeret ke sini hadir? Saya juga terpanggil pertama ini alma mater saya. Marwah dari alma mater saya harus terjaga. Alma mater saya jangan terseret dibawa kemana-mana. Alma mater saya harus tegak dalam menjunjung tinggi kebenaran dan juga objektivitas. Nah, berkaitan dengan proses ijazah tadi yang disebut-sebut tadi, saya memang berbeda pendapat dengan kawan-kawan ya, terus terang ya. Karena yang mengatakan ijazah Jokowi palsu, saya bertanya, apakah pernah yang mengatakan Jokowi ijazah palsu melihat ijazahnya Jokowi? Kalau saya belum pernah. Adapun yang dilihat di medsos itu fotokopi ijazah, jadi bukan ijazah. Apa yang dilihat di medsos itu adalah foto dari ijazah, entah dari mana saya nggak tahu, tapi foto, jadi bukan ijazah. Sampai hari ini saya yakin yang hadir di sini belum pernah melihat ijazahnya Jokowi. Nah, jadi bagaimana mungkin kita mengatakan ijazah itu asli atau palsu? Ya, itu satu. Kedua, karena persoalan ini tidak bisa diselesaikan secara negosiasi, yang bersangkutan tidak mau menunjukkan kalau memang dia punya ijazah, satu-satu jalan adalah proses hukum di pengadilan. Itu jalannya tuh. Namun sedikit masukan bagi kawan-kawan, kalau anda menggugat Jokowi mempunyai ijazah palsu, pendapat saya akan mentok, 10 kali pun akan mentok, karena anda akan diminta untuk membuktikan ijazahnya itu ada atau tidak. Itu dulu. Kalau ada baru dilihat palsu atau tidak. Nah, jadi sekarang biar kita tim TPUA nanti membuat suatu konstruksi hukum yang lain, bukan berkaitan, kalau mungkin bukan berkaitan dengan masalah ijazahnya asli atau palsu, tapi ada bentuk lain dalam konstruksi hukumnya yang nanti sama-sama kita saksikan kalau ini masuk ke ranah hukum di pengadilan. Saya pikir itu kalau saran saya. Ini sudah diterima baik-baik di sini, lebih baik yaudah kita terima apa hasilnya dulu di sini, nanti bisa didiskusikan. Kemudian kalau mau dibuat konstruksi hukumnya, silakan dibuat konstruksi hukumnya yang pas sesuai dengan hukum yang ada di negara kita ini, baik menyangkut pidana maupun perdata, itu bisa didiskusikan lebih lanjut. Saya pikir itu kalau pendapat saya berkaitan dengan ini. Terima kasih. Baik, kita sudah dengarkan bersama pendapat Bang Lukman ya. Saya ingin merespon sedikit Bang, karena beberapa hari lalu itu salah satu lawyer anaknya Hasibuan, saya lupa namanya siapa itu, dia bilang dia sudah lihat ijazah aslinya Jokowi, tapi tidak akan dipublikasikan. Satu. Yang kedua, ada rumor lagi ijazah Jokowinya yang asli hilang. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah habis dilihat langsung dihilangkan? Itu satu. Yang kedua, kita tadi mendengarkan paparan dari Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa, bahwa dari diskusi tersebut ada masukan agar skripsi yang tadi ditampilkan dan ijazah atau dokumen yang ada itu dicek secara AI untuk memastikan bahwa ini asli atau tidak. Kenapa? Karena tadi kita dengar bersama ya, di lembar-lembar pengantarnya pengukuhan itu antara ijazah skripsi Jokowi dan yang lain itu ternyata berbeda. Yang lain itu ada tanda tangan dan nama pengujinya, yang punya Jokowi nggak ada. Jadi ini menimbulkan keraguan, dan kita semua juga tahu bahwa kalau yang namanya skripsi itu pasti ada tanda tangannya. Yang kedua, yang ketiga itu adalah beberapa hal yang tadi Mas Bang Lukman, agar kita membuat struktur yang lebih baik lagi. Nanti mungkin di momen inilah bisa kita sampaikan, karena di tim TPUA nanti ada Bang Egy yang akan memutuskan di Bang Rahmat ya. Bang Lukman ada tambah, silakan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunda Mary sebagai aktivis dakwah. Saya adalah Ketua Badan Kontak Majelis Taklim, dan saya dari Lampung bersama teman-teman TPUA Lampung juga. Yang hadir hari ini bukan hanya dari satu provinsi, tapi ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Sumatera Utara, ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dan lain-lainnya. Bukit Tinggi, ya, dari Bukit Tinggi. Jadi begini, kalau tadi saya sangat menghormati, ini yang hadir ini orang-orang akademisi semua, ya. Saya walaupun tidak selevel para profesor dokter ini, saya juga sarjana dari sarjana agama dari UIN Lampung. Jadi tadi Pak Profesor, kemudian guru kita dari UI, ya. Saya tertarik tadi apa yang dikatakan dari mantan alumni UGM, Bapak dari Profesor ya. Tadi bilangnya begini, kalau beliau tidak
tidak setuju kalau dikatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu adalah palsu. Karena apa? Karena belum pernah melihat yang aslinya. Kan begitu tadi bahasanya ya. Kalau Ijazah bukan asli. iya, jadi kalau saya berpikir sederhana, berpikir yang nggak ruwet-ruwet, seandainya saya pribadi, kita semua, kita dituduh, ibu itu ijazahnya asli, kok ibu bisa jadi bupati? Ijazahnya palsu. Kok ibu bisa jadi bupati? Kok bisa jadi wali kota? Kok bisa jadi gubernur, bahkan jadi presiden? Sementara kita dituduh pakai ijazah palsu. Jadi simpel sekali Bapak Jokowi, tinggal tunjukin aja, ini loh ijazah asli saya. Kan selesai, kelar kan? Habis perkaranya, nggak akan ruwet sini. Semua provinsi datang akhirnya ke UGM ini karena kita masih mempertanyakan mana ijazah asli Pak Jokowi. Kalau memang ada, tinggal tunjukkan saja, ini ijazah asli saya. Silakan ahli-ahli forensik untuk menelitinya. Kan begitu. Berita terbaru bilang hilang Oke. ijazah. Nah, ada informasi bapak-bapak juga yang jadi satpam ya, bekerja di UGM ini. Ada juga informasi bahwa katanya ijazahnya Pak Jokowi hilang. Pertanyaannya, hilangnya kapan? Hilangnya di mana? Apakah hilangnya ketika beliau jadi wali kota? Apakah hilangnya ketika beliau jadi gubernur? Apakah hilangnya ketika beliau jadi presiden? Semuanya harus transparan karena soal ijazah palsu Pak Jokowi ini sudah semenasional, bahkan mungkin mendunia. Apa salahnya Pak Jokowi? Ini ijazah asli saya. Kalian lihat semua, berikan kepada ahli forensik untuk menelitinya. Clear kan? Jadi tidak harus riwe, akhirnya rebutan masuk ke sini. Surat kita layangkan resmi, 5 orang media boleh masuk di dalam surat itu. Satpam dijaga sampai sebegitunya. Untuk media aja dibatasi. Untuk yang harus berdialog, berdiskusi dibatasi. Kenapa sih? Kok segitunya? Media dibatasi, yang harus bertemu dengan Pak Rektor dibatasi, yang harus bertemu dengan Pak Dekan dibatasi. Ini adalah negara demokrasi. Semua bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Tak seorang siapapun dia, presiden sekalipun, itu sama kita di depan hukum. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini, Salam NKRI Harga Mati. Teman-teman, sobat-sobat semuanya, dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita melihat sebuah cuplikan video yang sangat menarik. Tentunya hal-hal seperti ini teman-teman menjadi sebuah pemahaman bagi kita untuk menilai perjalanan politik yang terjadi ke depan. Hasil sidang ijazah Jokowi menggemparkan. Ada banyak rakyat Indonesia yang menginginkan sidang Jokowi ini dipercepat progresnya supaya ada kemajuan. Untuk menentukan sebuah ijazah sebenarnya sangatlah mudah, tinggal menunjukkan ijazahnya dan membuktikan di depan para majelis hakim, di depan para netizen-netizen Indonesia bagaimana mereka merasakan sebuah nilai-nilai keadilan ketika diperlakukan oleh seorang majelis hakim, ya, tindakan-tindakan untuk menegakkan hukum, untuk menegakkan keadilan, maka seyogianya mereka tidak dapat diintervensi oleh golongan-golongan tertentu. Teman-teman dimanapun Anda berada, ijazah Jokowi ini sudah ramai-ramai dibicarakan di kalangan masyarakat Indonesia, di kalangan pemerintahan, dan berbagai macam situasi-situasi di tempat-tempat umum. Ijazah Jokowi menjadi hot topic yang dibicarakan. Lucu sekali, ini menjadi tolak ukur bagi penegak hukum di Indonesia yang tak mampu untuk menyelesaikan masalah perkara ijazah Jokowi seorang. Bayangkan ada banyak penegak-penegak hukum di negara kita yang bahkan doktor, profesor, tetapi tak mampu menuntaskan hal ini. Kalau seperti ini cara kerja pemerintahan dan penegak hukum di negara kita, maka lambat laun tidak ada kemajuan bagi negara ini. 10 tahun ke depan kita dapat mengukur bagaimana masa depan Indonesia, apakah ada kemajuan ataupun tetap berada di tempat yang sama. Rakyat Indonesia sudah mulai kapok dan muak terhadap Joko Widodo. Sebenarnya jika Jokowi masih presiden, ya wajar-wajar saja namanya dibicarakan di kalangan publik. Wajar saja namanya selalu menjadi hot topic. Tetapi sekarang ini teman-teman, perlu kita menyadari bahwa Jokowi itu bukanlah siapa-siapa. Dibilang presiden juga bukan, dibilang ketua partai juga bukan, ketua organisasi terkenal juga bukan. Jokowi adalah hanyalah masyarakat biasa
berkuasa yang sama dengan kita, sama-sama menikmati hidup di negara ini. Namun, kenapa dia begitu ngotot ingin menguasai dan menghalalkan berbagai macam cara untuk mencapai titik yang ia inginkan? Apa sih kurangnya yang telah didapatkan oleh Jokowi? Jokowi ini perjalanannya cukup luar biasa dan sebenarnya itu sudah sangat-sangat cukup dibandingkan dengan orang-orang lain. Menjadi seorang wali kota, tepatnya di Surakarta ataupun di Solo, menjadi gubernur, tepatnya di DKI Jakarta, bahkan 2 kali menjadi seorang presiden. Apa sih yang masih kurang? Apa yang mau dikejar? Kekayaan juga begitu banyak. Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan besar yang selalu muncul di benaknya rakyat Indonesia. Sahabat-sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, mereka mencatat di sini, rakyat seketika sudah mulai turun ke jalan. Mereka menyampaikan aspirasi mereka, hati nurani mereka cantumkan di sini. Mereka mengatakan, tangkap dan adili Jokowi dan termul-termulnya, dan makzulkan Gibran biar aman dan damai sejahtera bangsa ini. Kenapa Jokowi harus ditangkap? Kalau kita melihat tepatnya di tahun 2024 lalu, dalam perjuangan Jokowi, cawe-cawe politik Jokowi begitu luar biasa, dan bahkan secara terang benderang ia melakukan sebuah pelanggaran, menabrak konstitusi. Bagi Jokowi, kerap kali kita melihat bahwasanya Jokowi ini sen kanan beloknya ke kiri, sen kiri beloknya ke kanan. Itulah Joko Widodo, yang dimana bagi Jokowi kadang teman bisa jadi lawan, lawan pun bisa jadi teman, tergantung keuntungan di mana. Itulah Joko Widodo, dan kita sudah membaca hal itu. Makanya rakyat saat ini menginginkan Joko Widodo itu ditangkap dan diadili. Kenapa harus ditangkap? Karena harus ada sanksi bagi orang-orang yang melanggar aturan-aturan ataupun cara berdemokrasi di negara kita. Jika tidak diberikan sanksi, itu menjadi bahan tolak ukur bagi anak-anak bangsa nantinya ketika mereka melakukan sebuah kesalahan, melakukan sebuah pelanggaran, maka mereka dapat membantah hal itu karena pernah dilakukan oleh Jokowi, yang dimana Jokowi juga masih belum diadili dan diperiksa oleh penegak hukum. Teman-teman, mereka juga mengatakan penjarakan si pembohong yang sudah masuk merusak negara ini. Kepolisian, KPK, Jaksa, UGM, Dewan Perwakilan Rakyat sudah jadi termul pengkhianat bangsa. Pantaslah kalau Jokowi diadili dan dihukum mati. Makzulkan wapres pelangap-pelongo. Presiden harus tegas, jangan ikut pelangap-pelongo. Jangan menjadi seorang yang disetting menjadi babunya Jokowi. Ketika ingin mau maju negara ini, kita melihat di 2045 bagaimana negara kita menjadi negara emas dan dapat bersaing di tingkat internasional dengan berbagai macam perjuangan-perjuangan yang ada. Harapan besar kita adalah untuk memperjuangkan hal itu. Tentunya perjuangan itu harus dimulai dari sekarang. Ternyata benar yang kita rakyat kecil ya duga, padahal rakyat kecil cuman lihat foto yang stempel saja sudah palsu dan membulatnya persoalan. Kebohongan terhadap rakyat Indonesia atau negara hukum, pidana tetap jalan, tidak bisa SP3. Hukum aja keliling Indonesia bersama termul-termulnya. Berhubung membohongi rakyat, alangkah baiknya keliling se-Indonesia dengan cara wudhu ya, kelihatan kemaluannya karena gerombolan-gerombolan ini dan gak punya malu. Pak Susno emang orang baik dan bijak, pantas saja ya pengiring oleh Warcok untuk masih dinas. Yang sangat memprihatinkan adalah kepolisian dan UGM telah diobok-obok oleh Jokowi. Bila manusia disebut ternak ini, manusia dijerat sangat rendah. Sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada, saya yakin Anda juga. Oke teman-teman, kembali lagi bersama kami dan menyapa kita semua. Salam dari kami NKRI Harga Mati. Sesuai dengan cuplikan video yang sangat menarik ini, kami menyampaikan suasana di Universitas Gadjah Mada. Tampak tegang sejak pagi, ratusan alumni dan massa mulai berdatangan secara bergelombang sambil membawa spanduk, poster, dan pengeras suara. Mereka berkumpul di halaman depan gedung rektorat dengan pengawalan ketat dan petugas keamanan kampus. Seterusnya, teriakan tuntutan terus menggema di area kampus. Masa terdengar menyeruakan agar pihak rektorat memberikan penjelasan secara terbuka terkait isu yang sedang menjadi sorotan publik. Beberapa peserta aksi tampak emosional
namun suasana masih terkendali. Kemudian di sekitar kantor rektor, barisan petugas keamanan berjaga untuk mengantisipasi situasi yang memanas. Sejumlah mahasiswa dan aktivitas akademi juga terlihat menyaksikan jalannya aksi dari kejauhan. Seterusnya, saat perwakilan massa mencoba masuk untuk menyampaikan aspirasi secara langsung, suasana sempat memanas karena terjadi dorongan di pintu masuk rektorat. Sorakan massa semakin keras menuntut adanya respon cepat dari pihak kampus. Meski situasi sempat menegangkan agar aksi berlangsung dengan fokus utama pada penyampaian tuntutan dan desakan agar pihak kampus bersikap transparan. Peristiwa ini menjadi perhatian luas karena melibatkan alumni, civitas akademi, dan publik secara besar. Pada suasana tersebut, rektor juga menanggapi tuntutan alumni, menyatakan di sini tanggapan rektor menghadapi aksi tersebut digambarkan tetap tenang namun berhati-hati. Ia menegaskan bahwa Universitas Gadjah Mada menghormati hak setiap pihak untuk menyampaikan aspirasi. Seterusnya, menurut pernyataannya, pihak kampus siap menerima masukan dari alumni maupun masyarakat. Tetapi semua proses harus berjalan sesuai aturan dan berdasarkan data yang valid. Rektor juga meminta semua pihak menjadi situasi tetap kondusif agar tidak menimbulkan konflik yang lebih besar. Kemudian, Ova Emilia juga menekankan bahwa kampus akan bersikap transparan dan profesional dalam menanggapi isu yang berkembang. Ia meminta publik untuk tidak berprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Selain itu, pihak rektor menyatakan siap membuka ruang dialog dengan perwakilan massa agar tuntutan dapat dibahas secara resmi dan jelas. Fokus utama kampus menurut rektor adalah menjaga integritas institusi serta memastikan situasi tetap aman dan terkendali. Dalam suasana tersebut atau pada suasana tuntutan mengenai ijazah Pak Jokowi ini, ada beberapa netizen menanggapi hal ini mengatakan di sini, terus maju Mbak, yang dari Lampung, tolong Jokowi harus segera mau memperlihatkan ijazahnya, kok Pak Jokowi mempersulit, bikin emosi. Artinya di sini teman-teman, dalam tuntutan ini semoga jelas-jelas diperlihatkan, jangan mempersulit netizen atau jangan menjadi perhatian publik dalam masalah ini. Di sini juga menyampaikan sudah menjadi hak kewajiban demi mengungkap kebenaran seorang melontarkan alasan tuduhan dan menjadi kewajiban bagi orang yang tertuduh berusaha untuk bisa menunjukkan barang bukti demi menjaga harga diri dan kehormatan bagi orang-orang yang punya nalar dan hati nurani. Hukum di Indonesia sudah memalukan, sudah tidak ada penegakan hukum. Artinya teman-teman, hukum di Indonesia kita tahu bersama berarti benar-benar ada, tapi menjalankan hukum itu kadang netizen merasa tidak ada. Terus disampaikan di sini nggak mau menunjukkan ijazahnya karena memang tidak punya. Kalau sampai terbongkar ijazahnya palsu, maka akan habis kejayaan dan nama baik.
Kalau disebut nggak patut, jadi contoh bagaimana generasi muda marah. Inilah saatnya Allah mulai membuka kehaliman penguasa yang dulu ditutup. Kita mengharapkan semua ikut berdoa semoga Allah cepat menghancurkan kehaliman ini. Kemudian disampaikan juga di sini kalau asli tinggal ditunjukkan, diperiksa. Kalau takut diperiksa, tandanya takut karena palsu. Persoalan mudah kok dipersulit. Orang bodoh pun tahu solusinya. Jujur-jujur, itu memang mahal di negara ini. Bawa paksa Jokowi, bawa aja paksa Jokowi dengan bukti pengadilan, semua hak dan perlakuan hukum sama, tidak ada beda antara pejabat dan non pejabat. Karena tidak pernah diperlihatkan jadi ijazah sarjana Jokowi, kata Buna, tua setelah diselusuri melalui KPU, dan KPU tidak pernah ada yang aslinya ia menandakan Pak Jokowi memang tidak punya ijazah. Yang jelas dia tidak punya ijazah yang didapatkan dari UGM. Permasalahan ijazah palsu jadi melebar. Rakyat di penjara, rakyat tersangka. Presiden yang terhormat, janganlah rakyatmu tersakiti. Instruksikan, tunjukkan ijazah tersebut. Kalau hakim takut, Allah pasti jujur karena akan diminta pertanggungjawaban di akhirat selama berjuang. Ibu dan bapak, semoga kebenaran akan terungkap dan kebohongan akan terbongkar. Demikian teman-teman yang bisa kami sampaikan. Dan apabila teman-teman semua di publik atau netizen semua, silakanlah memberikan komentar dan mencantumkan semua agar bisa terselesaikan dengan jelas. Demikian dari kami, salam NKRI.